Oke, kita akan melanjutkan pada latihan soal berikutnya, di mana bunyi soalnya Edward ingin membuat katrol timba air ketinggian katrol 2 meter di atas permukaan tanah dan permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah. Berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Mungkin kita perlu gambar. Jadi ini kita misalkan ini adalah permukaan tanah dan di sini adalah tinggi katrol, dan di mana di sini adalah kedalaman sumur, dan di sini airnya, ini air. Oke, di soal keterangannya ketinggian katrol itu 2 meter di atas permukaan tanah. Jadi dari sini ke katrol itu 2 meter. Nah, dari permukaan tanah sampai permukaan air itu ada 3 meter. Nah, 3 meter. Jadi pertanyaannya, berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol? Ini permukaan air, katrolnya di sini. Jadi panjangnya harus 2 meter tambah 3 meter. 2 meter ditambah dengan 3 meter. Jadi panjang tali harusnya minimal 5 meter. Oke, sudah mengerti adik-adik? Kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya, yaitu 2 ekor ikan mas berada di dalam akuarium. Ya, kita gambar di sini, anggaplah ini akuariumnya. 2 ekor ikan masnya. Oke. Ikan yang besar 15 cm berada di bawah permukaan air. Oke, kita anggap di sini permukaan air dan ikan yang besarnya itu ada di sini. Ikan yang besarnya ada di sini. Ya, anggap aja ini ikan. Iya, ikan yang besar berada 15 cm di bawah permukaan air. Oke, kita pasang garis putus-putus. Di sini ada 15 cm. Dan ikan yang kecil 9 meter berada di bawah permukaan air. Oke, ikan yang kecil di sini. Jadi, nah, ikan yang kecilnya di sini nih. Dia berada sekitar 9 cm. Nah, pertanyaannya, berapa perbedaan jarak kedua ekor ikan dari permukaan air? Nah, ingat yang ditanya perbedaan jarak kedua ekor ikan dari permukaan air. Jadi, ini permukaan air, ikan kecilnya di sini, ikan besarnya ada di sini. Jadi, perbedaannya di sini nih. Perbedaannya antara ini ikan kecil dan ikan besar. Otomatis kalau kita berbicara tentang jarak, selisih, di mana angka terbesar dikurangi dengan angka terkecil. 15 kurang 9 sama dengan 6 cm. Jadi jarak antara kedua ekor ikan itu adalah 6 cm. Nah, sampai di sini sudah paham kan? Oke, selanjutnya sebuah kapal selam mula-mula menyelam 120 meter di bawah permukaan laut. Jadi anggaplah ini lautnya, dan mula-mula menyelam 120, ini kapalnya. Anggap ini kapalnya, kapal selam 120 meter di bawah permukaan laut. Jadi jarak antara permukaan laut dengan kapal itu mula-mula 120 meter. Kemudian kapal bergerak ke bawah sejauh 60 meter. Jadi dia bergerak lagi ke bawah. Nah, ini kapalnya. Dia bergerak lagi ke bawah sejauh
60 meter. Di sini 60 meter. Dari sini ke sini itu 60 meter. Nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat. Oke, dengan penjumlahan bilangan bulat berarti karena dia menyelam di bawah permukaan laut, kita buat dia negatif 120 ditambah dengan negatif 60. Kenapa ditambah dengan negatif 60? Karena dia tambah menyelam ke bawah 60 meter. Nah, jadi kalau ekspresi matematikanya menjadi 120 dikurangi dengan 60. Nah, itu posisi kapal selam dari permukaan laut dengan ekspresi penjumlahan matematika. Ya, soal selanjutnya, Pak Agung memiliki usaha penjualan ayam potong di pasar. Pada bulan pertama, ia mendapat untung 4 juta. Ingat, jadi jawab pada bulan pertama, dia mendapat untung 4 juta. Pada bulan kedua, kerugian 6 juta nih. Pada bulan kedua, dia rugi 6 juta. Pada bulan ketiga dan keempat, hasil penjualan Pak Agung mengalami kerugian sebesar 2 juta dan 3 juta. Jadi pada bulan ketiga dia rugi lagi nih, rugi 2 juta. Dan pada bulan keempat Pak Agung rugi lagi 3 juta. Ya, 3 juta. Nah, pertanyaannya, apakah Pak Agung mengalami untung atau rugi dari hasil penjualan pada bulan pertama dan kedua? Oke, kita akan jawab di sini. Ingat, kalau untung kita asumsikan dengan positif 4 juta. Kalau rugi kita asumsikan menjadi negatif 6 juta. Kalau rugi juga negatif, di sini juga rugi negatif. Oke, di sini yang ditanyakan pada pertanyaan bagian A itu apakah mengalami keuntungan atau kerugian dari hasil penjualan pada bulan pertama dan kedua. Kita tinggal lihat pada bulan pertama dia 4 juta ditambah dengan negatif 6. Ternyata dia mengalami kerugian 2 juta. Berarti pada bulan pertama dan kedua Pak Agung mengalami kerugian. Nah, pada bagian B, hitunglah total kerugian Pak Agung untuk bulan ketiga dan keempat. Nah, di sini total kerugian, di mana pada bulan ketiga dia mengalami kerugian 2 juta, ditambah dengan kerugian bulan keempat yaitu 3 juta. Yaitu totalnya 5 juta rupiah. Jadi total kerugian 5 juta rupiah. Nah, sampai di sini gimana? Sudah paham kan adik-adik? Oke, sampai di sini dulu pembahasan latihan soal kita. Sampai jumpa pada latihan soal berikutnya. Don't forget to subscribe, like, and share.